Selamat pagi, sejahtera, shalom Ibu Bapak Saudara-saudara Jemaat GPIB. Sejahtera yang diberkati Tuhan, salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kembali saudara dan saya diberkati oleh Tuhan kehidupan kita, keluarga kita. Bahkan di hari yang baru ini, Tuhan mau kita mengisinya dengan satu tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua, mari kita dalami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kita, siapkan juga Alkitab kita masing-masing. Kita berdoa. Ketika kami membuka mata kami merasakan betapa besarnya kasih Tuhan. Kami kembali diperkenankan untuk menikmati hari yang baru, yang di dalamnya Tuhan sudah siapkan serangkaian pekerjaan dan tanggung jawab kami. Namun sebelumnya kami ingin dikuatkan oleh firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu menguatkan kami, memampukan kami untuk memahami setiap firman Tuhan, dan kami berlakukan firman-Mu dalam perkataan dan perbuatan. Doa syukur kami di pagi hari ini kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia, pasalnya yang keempat, ayat 21 sampai 31. Penekanannya pada ayatnya yang ke-27 berkata demikian. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah, bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, bersukacitalah hai si mandul. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap keluarga mendambakan anak. Setiap keluarga menginginkan dalam setiap perberkatan. Satu hal yang mereka minta, Tuhan memberi mereka karunia anak. Tapi bagaimana seandainya itu tidak pernah mereka hadapi? Tentu banyak godaan, banyak tantangan. Hal yang sama ketika Abraham dan Sarah. Hal sama ketika Hana berteriak meminta seorang anak. Apa yang mereka harapkan? Seakan-akan mereka begitu hina. Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, bersukacitalah hai si mandul. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, tubuh manusia itu Tuhan yang buat. Kapan kapan seseorang, kapan wanita itu mulai mengandung ketika dia berkeluarga adalah waktu Tuhan. Dan karena itu kalimat yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini adalah memberikan kekuatan, menjadi contoh bagaimana Sarah yang mandul pada waktu itu Tuhan lebih berkuasa. Sarah yang diberkati akhirnya memiliki anak begitu banyak, keturunannya seperti bintang di langit. Janji Tuhan tidak pernah dilupakan, atau Tuhan lalai daripada perkataannya kepada Abraham ketika dipanggil keluar dari keluarganya. Demikian juga Hana, demikian juga Elizabeth. Ada waktu Tuhan di mana setiap saat semua orang berpengharapan kepada kuasa Tuhan. Karena itu sekalipun dianggap oleh manusia mandul, tapi di hadapan Tuhan dia tahu bahwa cara Tuhan akan justru membawa seseorang itu berbahagia lebih dari mereka yang memiliki anak. Karena semuanya itu diatur oleh Tuhan. Tuhan punya waktu. Dan waktu itu ditentukan oleh Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan saudara? Mungkin ada di antara kita menanti kedatangan anak. Percayalah kepada Tuhan, waktu itu bukan waktu kita. Tapi setiap orang yang bersandar pada Tuhan dan keluarga yang menantikan akan kedatangan seorang anak, diberkati Tuhan. Di Minggu Adventus ini mengatakan kepada kita, Maria pun yang tidak bersuami, diberkati, Yesus lahir melalui seorang perawan. Di hadapan manusia tiada yang mustahil ketika Tuhan sendiri yang berkata dan berbuat. Sehingga berbahagialah hai si mandul, bersukacitalah hai si mandul. Karena Tuhan yang lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan hidupmu. Dan engkau akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah dan yakinlah. Tetaplah mengandalkan Tuhan. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara dan saya. Karena itu bersukacitalah hai si mandul. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa syukur kita. Terpujilah Engkau Allah yang baik, Engkau sudah memberkati hidup kami. Pagi hari ini kami mau berdoa.
Untuk jemaat GPB Sejahtera di DKI Jakarta, sektor pelayanan 3 yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Kami berdoa untuk Ibu Elsia Tumiwa, Ibu Kristina Sitorus, Ibu Ani Parhusip Nainggolan, Bapak Boy Kainama yang dirawat di rumah sakit, dan Diaken Trini Ahyuan yang saat ini pada pagi hari ini akan mempersiapkan jalannya operasi. Kami mohon Tuhan campur tangan bagi hamba-Mu ini untuk dia memasuki proses operasi, dan Tuhan tetap memberkati tenaga medis, semua peralatan yang sudah disiapkan, dan mendatangkan sukacita setelah jalannya operasi dengan baik, dan kemudian nama Tuhan boleh nyata di tengah-tengah jalannya operasi sampai ia boleh selesai dan diberkati oleh Tuhan dan kembali di tengah-tengah keluarga. Kami serahkan semua jalannya operasi sampai selesai dalam tuntunan kuasa Tuhan yang begitu besar. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Saudara Marcelino Tala dan Bapak Henry Engelbert Seroy. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun kelahiran kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan di tengah-tengah keluarga sektor pelayanan 3, keluarga Ibu Erna Manopo dan keluarga Bapak Sumanto. Diberkatilah keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, kami mau serahkan jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Pelayan firman dan sakramen dalam pergumulan mereka. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Demikian juga para pelayan firman di tengah-tengah pergumulan pelayanan dan keluarga. Topang mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga mereka semua diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB selaku pimpinan. Tuhan berkati dalam kehidupan, pelayanan, keluarga, bahkan juga karya kerja mereka, termasuk BP Mupel Jakarta Selatan. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami di pagi hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.